Ayo, nanti lu ikut masuk atau enggak? Enggak apa-apa, terserah. Enggak juga enggak apa-apa. Ben ya. Aduh, orang kurang boleh. Nah, ya, udah bisa sih, udah bisa. Halo Kang, selamat sore Kang. Selamat sore. Eh, udah bisa dimulai barangkali Kang, langsung aja. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Silakan. Eh, sebelumnya izin memperkenalkan diri Kang, saya Zufar. Ini Gozi, mungkin ada satu lagi Farhan. Belum bisa on cam sepertinya. Ya. Kita dari Pikom 4 lagi Hmm. mengerjakan tugas riset. Jadi kita harus mewawancari media gitu kan kurang lebih. Jadi saya akan Iya, iya, iya. mewawancara, saya yang membantu wawancara ini gitu kan. Nah, eh mungkin pertama bisa dikenalkan dulu kan dengan siapa, eh sorry, status Ya, dan jabatannya selamat gitu. sore. Ya, Selamat dimulai sore, Kang. teman-teman. Perkenalkan, saya ini ya, mohon maaf, nggak dulu on cam ya. Ya nggak apa-apa Kang. Siap. Nama saya Ananda Muhammad Firdaus. Saya bekerja di PT Ayo Media Network, perusahaan yang jadi induk beberapa portal berita, salah satunya ayobandung.com. Saya di PT terkait bekerja sebagai manajer jaringan, kayak gitu kurang lebih. Oke. Jelas kan ya suara saya? Jelas jelas Kang. Siap, siap, siap. Mungkin menurut Akang nih Kang, kan dalam sebuah media itu biasanya untuk menghasilkan sebuah program ada risetnya nih Kang. Nah, menurut Akang tuh meriset tuh eh seperti apa sih Kang yang menurut Akang? Kalau yang namanya riset itu mungkin ada di beberapa bidang ya, kalau misalkan di perusahaan, tapi kalau misalkan di keredaksian sih, riset yang dilakukan itu terpaku ke dalam apa namanya, kekontenan. Jadi kalau misalkan bicara media, otomatis kan ada berita ya. Nah, ada hal yang dilakukan untuk membuat konten. Misalkan untuk wartawan, otomatis dia itu harus ngeriset nih isu apa aja yang kira-kira bisa diangkat untuk pemberitaan. Begitu juga dengan editor, asisten redaktur, dan redaktur. Terus tuh kita juga punya konten kreator. Nah, gimana caranya mereka juga mencari data dari apa namanya, dari internet agar nantinya bisa membuat konten. Jadi memang pekerjaan kita tidak terlepas dari yang namanya riset, tapi mungkin kalau misalkan di redaksi fokus kita itu di sebelah riset tentang kontenan kayak gitu kurang lebihnya. Oke, baik Kang. Eh jadi kalau saya boleh tanya gali lagi nih Kang. Ayo Bandung itu bergeraknya di bidang apa aja nih Kang? Kalau ayobandung.com itu fokusnya di bidang pemberitaan. Tapi memang kalau misalkan bicara produk, apakah produknya itu cuma berita? Tidak. Selain berita yang di apa namanya, yang ditempatkan di portal-portal berita, kayak misalkan di Bandung ya, Ayo Bandung www.ayobandung.com, kita juga punya beberapa channel media sosial dari mulai Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, sampai kita juga punya channel apa namanya YouTube gitu. Jadi apa namanya, bisa dibilang multimedia lah intinya kayak gitu. Hmm, Nah, di luar keredaksian kita juga ada divisi lain. Divisi lain itu yang bergerak di bidang kreatif. Nah, untuk bidang kreatif mungkin apa ya, kurang lebih sih support mereka itu lebih ke kayak konten-konten, misalkan konten-konten video. Kebetulan kita juga punya podcast, terus syuting-syuting untuk kebutuhan klien, pembuatan apa namanya, pembuatan website segala macam.
kita ya kurang lebih ada sekitar 8 sampai 10 jenis model bisnis lah. Ya, tapi memang kita fokusnya ke media sih, kayak gitu. Oke Kang, tadi kan saya dengar juga nih ada podcast, terus dan lain-lain lah, masih banyak gitu. Nah, dari Iya, semua program-program ya, itu, program unggulannya apa tuh Kang? Terus kapan didirikan program tersebut yang unggulan ini tuh? sebentar ya. Sebentar. Boleh diulang? Ya, boleh Kang. Tadi kan sempat saya dengar juga ada podcast, terus ada pemberitaan dan di TikTok juga ada gitu. Nah, dari program-program Hmm. tersebut, program unggulan yang mana Kang yang paling diunggulkan lah gitu. Dan juga kapan didirikan program tersebut? Tentu karena kita fokusnya di pemberitaan, apa namanya, produk yang kita unggulkan itu produk-produk apa namanya, pembuatan berita ya, produksi berita itu kita apa namanya tempatkan di portal-portal kita. Ayo Media Network itu kurang lebih punya sekitar 30 portal berita yang apa namanya itu menyebar di daerah-daerah kayak gitu. Bentuk keseriusan kita dengan portal berita, dengan 30 portal berita yang ada, kita sudah punya sekitar 4 kantor cabang, dengan yang utamanya di Bandung, terus yang keduanya ada di Semarang, di Jakarta, dan di apa namanya di Palembang di Sumatera Selatan. Jadi kita fokusnya ke sana sih kalau misalkan bicara produk. Kenapa kita memilih apa namanya portal berita yang menjadi fokus, karena itu udah jadi apa ibaratnya niat awal dari perusahaan ini didirikan. Perusahaan itu didiriin kurang lebih tahun berapa ya? Sekitar 2015-an lah PT-nya itu. Terus kita mulai membeli aja domain-domain yang itu diawali dengan kata ayo, terus tuh apa namanya, dan diakhiri dengan nama daerah kayak misalkan ayo Bandung, ayo Bogor, ayo Bekasi, ayo Cirebon, Tasik, Semarang, Jakarta, dan lain gitu. Seiring waktu, portal pertama kami itu ayobandung.com, adanya di tahun 2016, dan di tahun 2024 yang paling terbaru mungkin portal kami itu ada di Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku, Ayo Oku di daerah Sumatera Selatan. Jadi kayak gitu. Oke Kang. Oke Kang, dari program unggulannya yang tentunya berita ya Kang. Yang berita kan perlu udah pasti kita perlu riset, perlu ke lapangan, observasi lain sebagainya lah gitu. Nah, Iya, menurut Akang seberapa berarti melakukan riset itu Kang buat suatu topik yang dibahas dalam Ayo Bandung ini? tergantung dari bobot pemberitaan yang akan kita angkat, atau misalkan isu yang sorry, bukan bobot, tergantung dari jenis pemberitaan yang akan kita angkat ataupun isu yang hendak kita angkat. Jadi ada dua persoalan itu kalau misalkan bicara susah tidaknya kita apa melakukan riset. Contoh kalau misalkan kita apa namanya bikin berita biasa ya, news, straight news, ya otomatis riset yang dilakukan juga nggak terlalu mendalam. Misalkan kita ngomongin tentang apa namanya tingkat kemiskinan di Kota Bandung, ya otomatis
data yang kita butuhkan, contoh misalkan perlu dari BPS saja untuk melihat bagaimana perbandingan misalkan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, antara tahun sekarang dengan 5 tahun sebelumnya, atau misalkan proyeksi dari BPS sendiri misalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Sementara kalau misalkan kita bicara jenis berita yang lebih kompleks, contohnya kayak in-depth news jangan jauh-jauh ke investigasi, misalkan in-depth news, ya otomatis makin kompleks juga data yang akan kita gali. Misalkan kita nggak akan cukup cuma menggali data dari misalkan BPS tentang ketika bicara tentang kemiskinan, kita harus membahas komprehensif, misalkan ada validasi dari pemerintah, terus tuh misalkan tanggapan pakar terkait kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap isu itu gitu, kayak gimana segala macam. Jadi makin kompleks materinya, yaitu yang makin bikin sulit. Jadi pertama ya tergantung dari yang namanya jenis berita. Yang kedua mungkin ya terkait tentang isunya. Walaupun misalkan bikin straight news yang butuh narasumbernya tidak terlalu banyak, tapi ketika misalkan isunya agak sulit kan itu juga jadi PR gitu. Misalkan bicara tentang berita peristiwa, misalkan ada penangkapan teroris, ya kita menganggap hal itu penting karena bicara tentang terorisme kan, hal itu berkaitan dengan keamanan masyarakat gitu kan, makanya mau tidak mau kita harus memberitakan. Tapi mengangkat berita berkenaan itu juga agak sulit karena biasanya yang namanya nangkap teroris itu dilakuin sama Densus 88 Mabes Polri. Jadi dari dari instansi pusat kepolisian, ketika misalkan kita konfirmasi pemberitaan misalkan ke Polda Jawa Barat atau misalkan ke Polres atau misalkan ke Polsek, ya otomatis informasi itu kita nggak bisa dapat gitu kan. Dan banyaklah hal-hal yang mungkin dianggap sulit gitu, tapi memang pengumpulan data itu ya bagian dari riset. Sejauh ini sih kalau misalkan bicara tentang mudah untuk kami melakukannya, ya masih aman-aman aja. Karena yang namanya wartawan sendiri, kita tidak pernah membebani untuk dia hanya mencari sendiri tanpa memang ada solusi dari kita. Maka tiap hari itu ketika misalkan bikin pemberitaan segala macam itu harus atas koordinasi dan persetujuan dari atasan wartawan bersangkutan, misalkan asisten redaktur atau misalkan redaktur pelaksana. Nah, tiap hari digodok isu-isu untuk merisetnya oleh asret, oleh redaktur, dan seminggu sekali dikumpulkan para wartawan, terus para awak redaksi yang lainnya oleh pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi untuk membahas hal-hal yang lebih kompleks lah, kayak misalkan evaluasi sama proyeksi minggu depan harus kayak gimana. Ya kayak gitulah kurang lebih. Oke Kang. Jadi tadi yang sudah saya tangkap, riset itu langsung ya. Nah biasanya risetnya dari Ayo Bandung ini apakah langsung wawancara ke tempat yang ditujunya, ataupun misalnya cari juga dari data yang sudah terdaftar itu di mungkin di internet atau di mana gitu kan? Kalau kita biasanya komparasi sih, tapi itu juga tergantung dengan tergantung dengan kebutuhan pemberitaan kita. Ya kalau misalkan pemberitaannya butuh divalidasi lewat data, ya otomatis kita harus nyari datanya dulu nih. Walaupun ya namanya wawancara juga kan termasuk data ya. Tapi kan itu tidak cukup gitu untuk untuk pemberitaan tertentu ya. Contoh kayak barusan, kayak misalkan data kemiskinan, ya otomatis kita harus melihat data dari laporan tertulis dari lembaga yang mengerjakan itu gitu kan. Lalu misalkan ada
hal yang belum jelas, kita juga harus nanya ke orang yang membuat atau orang yang memang punya wewenang mengurus data itu, kayak gitu sih. Oke. Jadi apa namanya, bisa disebut inilah, disebut menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan kayak gitu. Oke, Kang. Nah, biasanya dalam melakukan riset itu kan kayak wawancara, terus tadi mengkomparasi juga dari data-data yang ada, itu kendalanya biasanya apa aja tuh, Kang? Dan solusinya bagaimana biasanya dari Ayo Bandung ini? Paling hal teknis kayak gitu mah dikembalikan lagi sih ke apa namanya, kebutuhan pelaporan. Kadang kita nggak bisa maksain sesuatu untuk ditayangkan ketika misalkan memang datanya masih kurang. Ya otomatis kita juga untuk ngekip dulu si pemberitaan itu untuk tidak tayang terlebih dahulu. Itu kebijakan standar lah dari divisi redaksi, harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngelakuin apa, menyampaikan informasi yang nggak lengkap, itu bisa jadi masalah. Terkecuali kalau misalkan konsepnya apa namanya, kita tidak membuat berita komprehensif, tapi kita membuat berita running. Maksudnya running itu apa, berita yang berkelanjutan. Dengan sebelumnya kita sudah memastikan bahwa pemberitaan yang akan kita angkat itu sudah lengkap materinya. Contohnya kayak apa ya, kayak ya disangkutin lagi, inilah kita lagi bikin lipsus itu kanvas tentang eh, misalkan tingkat kemiskinan di Kota Bandung dan pengaruhnya terhadap apa namanya, terhadap geliat ekonomi masyarakat, misalkan kayak gitu. Berarti kan itu tuh banyak pihak yang harus dikonfirmasi ya, dari mulai misalkan BPS bicara tentang datanya, terus tuh apa namanya, pakar ekonomi, atau misalkan ke akademisi bicara juga tentang program pemerintah gitu yang menyinggung hal itu, misalkan dinas koperasi dan UMKM, terus tuh dinas apa, ya banyak lah. Nah itu tuh bisa kita jadiin satu berita, tapi bisa juga kita jadiin beberapa berita. Nah itu yang dimaksud running gitu. Jadi kita juga udah apa, seenggaknya yakin loh bahwa berita itu ketika misalkan di running pun nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita ngerasa bahwa liputan terkait bisa kita handle, ya kita hajar, kita buat lah si pemberitaannya. Terpercaya kalau misalkan memang udah mentok dan gak ada infonya, ya kita juga nggak memaksakan untuk membuat berita, karena ya di jurnalisme balik lagi apa namanya, berita itu ya fakta gitu, bukan fak yang lain kayak gitu ya. Tadi sebelum datanya itu lengkap kan di keep dulu ya Kang, nggak langsung dipublish itu Ya biasanya berapa lama untuk mengumpulkan data biar lengkap yang tergantung lagi dari jenis ini sih, jenis liputannya. eh, Tiap apa namanya, pegawai kan punya KPI sendiri ya, Key Index, Key Performance Index. Jadi target lah, bicara tentang target hariannya kayak gimana, target mingguan, target bulannya, segala macam. Kalau misalkan tiap hari, misalkan wartawan itu wajib untuk menulis 5 berita gitu kan, otomatis yang dia kejar itu berita-berita yang mudah untuk dicari gitu. Nah sementara ada juga KPI wartawan itu seminggu sekali butuh membuat satu lipsus gitu. Jadi yang benar-benar memakan waktu sebenarnya ya pembuatan lipsus itu, karena memang bisa membutuhkan waktu sampai 1 minggu. Tapi itu juga tergantung sih apa namanya, 1 minggu tuh apakah memang langsung ditayangkan setelah semuanya terkumpul di satu hari, atau misalkan berangsur-angsur gitu. Itu tergantung lagi nanti kebijakan redaksinya dari apa namanya, dari redaktur biasanya. Jadi ibaratnya kalau misalkan di bola itu kan ada yang punya skill orkestrator gitu kan.
Nah, ada pengendalinya gitu, ada pengendalinya. Oh, ini tuh pas untuk diangkat sekaligus, atau misalkan ini tuh harus di keep dulu gitu. Jadi dia juga yang nantinya ngatur, dia juga yang nantinya ngelihat bahwa kayak misalkan wartawan terkait mampu nih buat ngangkat ini, wartawan terkait mampu nih buat ngegali ini, atau misalkan ketika teknisnya belum kekumpul data, ya udah di keep dulu si liputannya. Jadi itu benar-benar teknis lah. Tapi ya biasanya karena si Lipsus itu jadi kewajiban seminggu sekali gitu untuk tiap wartawan. Jadi ketika ada data yang tidak didapatkan, kita otomatis bakal ibaratnya mencari cara lain lah agar ada pemenuhan materi untuk Lipsus terkait gitu. Jadi itu hal-hal teknis gitu. Oke, Kang. Nah, mungkin mengenai segmentasi atau mungkin audiens tuh, Kang. Nah, ada nggak sih segmentasi khusus dari riset yang dibuat dan dijalankan itu, Kang? Kebetulan kantor berita Ayo ya, mau itu Ayo Bandung, mau itu Ayo di daerah-daerah lain, kan kita itu punya tagline semua, misalkan Bandung ya, semua tentang Bandung, Bogor semua tentang Bogor, Semarang semua tentang Semarang, segala macam lah ya. Otomatis yang kita angkat dari pemberitaan itu semua hal berkaitan dengan daerah yang si portal kita tempatin, itu artinya sangat umum tapi sifatnya sifat lokal gitu. Misalkan berita pemerintahan, ya pemerintah di daerah itu. Berita tentang tentang tempat wisata di sana, tempat wisata kuliner di sana. Termasuk kayak misalkan ada peristiwa kah, atau misalkan bicara tentang UMKM kah, segala macam, ya kita nyangkut pautnya sama daerah di mana si portal itu berada. Nah, itu juga akhirnya berhubungan dengan pembaca kita. Kita itu karena si rubriknya itu umum, kita juga menyasarnya tidak pilih-pilih ya, kita menyasarnya ke semua kalangan. Kalau misalkan beda-beda sih tipikal pembaca di tiap portal, cuman memang hampir rata gitu. Biasanya tiap portal itu pembacanya mulai dari usia 18 tahun sampai 60 ke atas. Kalau misalkan dari sisi umur kayak gitu. Tapi mungkin tiap portal itu punya bukan pembaca garis keras ya. Maksudnya orang yang sering membaca gitu, dan itu terindeks akhirnya secara usia mana aja. Misalkan yang Bandung dominannya mungkin antara umur 30 sampai 40 tahun. Jakarta karena bicaranya serius mulu, mungkin umurnya itu dari 40 sampai 50 tahun gitu. Jadi itu beda-beda kayak gitu. Oke, Kang. Nah, dari yang dilakukan tersebut, program-program tersebut, ada nggak tujuan jangka pendek, menengah, sampai jangka panjangnya nih, Kang? Dan apa aja itu? Kurang lebih sih kalau misalkan bicara tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, yaitu juga sangkut pautnya dengan visi misi perusahaan kan. Kalau misalkan sekarang yang namanya pemberitaan itu kan kalau selalu terpusat ke wilayah Jakarta ya, karena menjadi ibu kota negara. Nah, kita kenapa melahirkan yang namanya Ayo Media Network dengan portal-portal berita yang ada di daerah-daerah? Kita itu memang punya konsen untuk lebih banyak memberikan informasi berkaitan tentang daerah, apapun informasinya. Jadi, ya mau tujuan jangka pendek, mau tujuan jangka menengah, mau tujuan jangka panjang, ya pada akhirnya kita pengen portal kita itu jadi referensi gitu, referensi pembaca lokal ketika misalkan butuh informasi A, B, C di daerah.
A misalkan, ya kita cari misalkan di portal A. Orang mau tahu tentang informasi Bandung segala halnya ya tinggal buka Bandung gitu. Entah mungkin informasinya tentang hal-hal terkini atau misalkan hal-hal yang sifatnya lampau gitu, karena kita juga kan punya tuh rubrik ngabandungan, terus saya rubrik Bandung Baheula yang memuat informasi-informasi dulu. Jadi kita menempatkan diri menjadi rujukan informasi sesuai dengan portal yang ada di daerah masing-masing masyarakat kayak gitu. Ya kurang lebih gitulah kalau misalkan bicara tentang tujuan. Oke Kang. Nah, kembali lagi nih Kang ke Mas perihal riset. Biasanya kalau riset itu Nah, yang melakukannya tuh tim yang mana nih Kang? Tuh siapa aja biasanya riset ini? Dan job desk-nya gimana tuh Kang? riset itu bisa ada di tiap divisi ya. Misalkan di divisi redaksi, ya otomatis yang melakukan risetnya itu kerjasama antara Pemred, Wapemred, terus tuh redaktur, asisten redaktur, sampai wartawan, dan konten kreator misalkan. Terus kalau misalkan di bidang di divisi kreatif otomatis apa namanya manajernya, terus tuh apa namanya kru-krunya itu juga yang melakukan riset, atau misalkan dari pihak perusahaan itu ditanggulanginya bagian riset itu ke SDM. Biasanya nanti SDM itu yang melakukan apa namanya pengembangan produk lah ibaratnya kayak gitu, melihat dari potensi di lapangan kayak gimana, terus tuh apa namanya kondisi di internal perusahaan kayak gimana gitu. Makanya apa namanya eh, yang namanya riset itu dilakukan sama kita dimanapun dan kapanpun lah ibaratnya. Nah, outputnya hasil misalkan riset di tiap divisi itu nantinya biasanya dilaporkan per minggu. Biasanya kita tuh hari Senin ngadain rapat mingguan antar divisi dengan di apa namanya eh, dipimpin oleh direktur utama. Nah, dia yang nantinya melihat laporan kinerja kita, bagaimana melakukan evaluasi dan memberikan proyeksi ke depannya kayak gimana. Jadi apa namanya mungkin nggak bisa sepenuhnya disebut riset juga ya secara profesional, tapi ya riset-riset yang kita lakukan itu udah jadi pekerjaan sehari-hari lah, entah di divisi utama kita, di divisi redaksi, atau misalkan di divisi yang lainnya kayak gitu. Baik, Jat. Oke Kang. Oh, sebenarnya ada aturan khusus nggak sih kan dalam riset itu buat di Ayo Bandung, atau ya sudah yang sesuai wajarnya seperti riset pada biasanya Kang? Saya jawab yang konteks redaksi aja ya. Boleh Kang? Kalau misalkan di konteks redaksi itu apa namanya ya kita bikin SOP lah, semacam pada panduan, semacam pedoman. Nah, misalkan untuk konten kreator kan kita juga punya penulis copywriter, konten writer, di mana dia itu punya panduan itu bicara tentang bagaimana cara kita menggali informasi dari internet, terus tuh apa namanya entah misalkan dari media sosial, dari channel YouTube, dari media internal, atau misalkan sesama media massa itu kayak gimana sih tata caranya risetnya. Itu baru bicara tentang riset atau misalkan pengumpulan datanya. Kedua, bagaimana cara mengolah konten yang didapatkan dari bahan-bahan yang sudah ada gitu kan. Terakhir, mana aja misalkan sumber-sumber yang bisa untuk dijadikan rujukan penulisan gitu. Dan ya terakhir aturan-aturan yang berkaitan sama tata cara penulisan segala macam. Itu juga mungkin berlaku untuk wartawan dengan SOP yang lainnya. Jadi di tiap
apa namanya, jenjang jabatan, jenjang kepegawaian kita itu punya SOP-nya, dan SOP itu yang dijadikan panduan kerja sehari-hari. Nah, SOP itu disusun oleh divisi masing-masing. Misalkan redaksi sama redaksi gitu, ada rapat besar dari internal redaksi, divisi lain juga sama kayak gitu, dan disetujui oleh bagian SDM dan pimpinan perusahaan kayak gitu. Hmm. Oh, Kang, tadi sudah disebutkan juga kayak bagaimana SOP-nya lah ya, sudah jelasnya. Nah, kalau cara membangun komunikasi dari interaksi dengan semua pihak nih Kang, baik secara internalnya atau eksternalnya itu gimana Kang, dalam riset itu? Eh, Bagaimana cara membangun komunikasi ya ketika berinteraksi? Ya tentu saja yang paling penting apa namanya, Jujur ngantuk kayaknya. ini normatif ya, kayak misalkan sopan santun kayak gitu, tentu harus ada gitu. Kayak misalkan apa namanya, kita berkomunikasi dengan pihak luar, otomatis kita harus terlebih dahulu mengenalkan siapa kita dan apa kebutuhan kita berinteraksi dengan orang luar gitu kan. Ya itu apa namanya, biasanya mungkin yang banyak berinteraksi dengan pihak-pihak luar ya dari divisi redaksi, terus dari divisi penjualan kayak misalkan marketing, ataupun misalkan di divisi saya di bagian jaringan gitu. Ya apa namanya, ya kalau misalkan konteksnya untuk riset ya otomatis ketika kita apa ya, ketika kita hendak menggali data dari pihak bersangkutan segala macam, ya otomatis kita juga harus paham dan sadar bahwa posisi kita itu membawa bendera gitu. Jadi jangan sampai orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita. Yang pasti ya tujuannya orang lain tuh harus ngerasa bahwa kita meminta dengan baik ya otomatis diberikan, karena keperluannya juga untuk keperluan bersama gitu. Contohnya ya di divisi redaksi selalu berinteraksi dengan yang namanya narasumber untuk mencari data, memberikan apa namanya, mencari informasi, otomatis jangan sampai mereka akhirnya terganggu gitu, karena data-data yang kita gali, yang kita riset juga mau tidak mau itu untuk kepentingan bersama, dalam arti ya masyarakat sebagai pembaca gitu. Terus gimana kalau misalkan di internal membangun komunikasi ya kayak gitu yang sebelumnya disinggung, apa namanya, ya bicara kinerja kan harus terus terpantau gitu kan, dan antar divisi itu harus tahu gitu bagaimana kabar divisi A, B, C, dan bagaimana ketika misalkan kita punya masalah kita bisa mencari solusinya bersama. Ya otomatis yang seperti singgung ya kita melakukan rapat rutin gitu di tiap produk, di tiap divisi punya jadwalnya masing-masing, dan antar divisi bakal rapat bersama itu di tiap Senin seminggu sekali kayak gitu. Oke Kang, dari tadi udah SOP-nya atau satu cara merisetnya dengan apa namanya, fungsional yang bagian meriset itu. Lalu bagaimana teknik penyajian riset tersebut dikaitkan dengan fungsi media sebagai fungsi informasi, edukasi ataupun hiburan Kang? Sorry, bisa diulang? Jadi bagaimana teknik penyajian riset tersebut dikaitkan dengan fungsi media sebagai fungsi informasi, edukasi, atau hiburan? Kalau misalkan disinggung media kan berarti bicara tentang redaksinya ya, divisi redaksinya. Otomatis apa namanya, informasi-informasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu harus berpedoman ke tata cara redaksian. Ya panduan kita banyak, misalkan apa namanya, kode etik jurnalistik itu kan mengajarkan kita bagaimana meliput dan menulis, bagaimana etika kita mencari informasi,
sampai menjanjikan informasi itu yang harus dilakuin sama teman-teman wartawan, teman-teman di redaksi intinya. Terus tuh pedoman media cyber itu bicara tentang bagaimana media online, media massa online seperti ya kita, Ayu Bandung dan kawan-kawannya itu memproduksi berita, itu ada aturannya juga, itu juga harus dipahami oleh tiap individu di redaksi, khususnya oleh para pimpinan di redaksi. Terus ya terakhir apa namanya SOP yang kita susun, SOP tiap tingkat kepegawaian, mulai apa namanya tugas fungsinya sampai bagaimana teknis kerjanya itu juga harus dipahami. Nah, ketika misalkan aturan-aturan yang sudah dibuat atau pedoman-pedoman yang sudah dibuat itu dijalankan dengan seksama, otomatis informasi yang kita sampaikan kepada khalayak juga akhirnya dapat diterima dengan baik. Setidaknya bukan apa namanya, setidaknya informasi bersangkutan apa namanya tidak mengandung kebohongan, bukan hoax ya. Terus tuh apa namanya penyajian informasinya berimbang, tidak memojokkan salah satu pihak gitu kan. Dan ya outputnya edukasi masyarakat agar masyarakat lebih tercerdaskan kayak gitu. Oke, Kang. Eh, bagaimana Kang perkembangan menurut Akang, bagaimana perkembangan riset ini di masa mendatang, Kang? Apakah akan semakin berkembang atau bahkan semakin berkurang menurut pandangan Akang? Pasti yang namanya riset itu akan berkembang karena kita bicara tentang bisnis di era digital. Kita sadar bahwa apa namanya Siap nih pertanyaan kalau mau tahu. ya orang-orang seusia kita lah ya, orang-orang seusia kita itu orang-orang yang merasakan transisi teknologi dari mulai tidak punya HP jadi punya HP, dari mulai apa namanya SMS jadi punya medsos, dari mulai Facebook sampai yang terbaru tuh apa gitu kan, dari mulai nyari informasi di apa nanya ke warga, terus nanya ke Google, sekarang nanyanya ke AI kan, ke ChatGPT, ke Gemini dan lainnya. Ya otomatis dengan cepatnya perubahan zaman di bisnis digital, ya otomatis kita juga harus melakukan riset itu apa namanya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya contoh apa namanya dulu yang namanya rapat redaksi itu hanya dilakukan secara offline dan dilakukan itu hanya dengan apa namanya hanya dengan wartawan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang di divisi redaksi rapat itu bukan hanya dengan wartawan tapi dengan konten kreator atau misalkan dengan pengampu-pengampu yang lainnya, misalkan yang pegang medsos segala macam. Terus tuh yang dulunya offline sekarang jadi online gitu. Nah, perubahan-perubahan itu yang coba kita terapkan juga gitu. Yang jelas jangan sampai kita menghindari yang namanya pembaruan apa namanya pembaruan zaman gitu, apa yang muncul ya kita harus bisa adaptasi dengan itu, termasuk ya riset-riset itu. Banyak tools yang kita pakai untuk melakukan riset di redaksian, misalkan pengen ngebuat berita yang populer ya otomatis kita harus lihat ke Google Analytics. Terus saya pengen melihat berita yang pembacanya itu bagus, ngelihatnya ke Google Discover segala macam. Itu kan alat-alat sekarang yang kita dulu nggak pakai. Nah, di kemudian hari itu mungkin bakal hilang dan digantikan oleh hal yang baru. Nah, yang pasti kita harus tetap mengikuti arus zaman yang munculnya kayak gimana ya. Kita sebagai konsumen sekaligus produsen mungkin ya bakal terus-terusan mengikuti perubahan-perubahan itu. Kayak gitu sih. Oke, Kang. Sudah cukup jelas juga. Mungkin pertanyaan terakhir, Kang. Mungkin berupa harapan atau pesan aja terhadap calon-calon preset mungkin atau bahkan
yang calon-calon pembuat program gitu, khususnya mungkin berita atau artikel segala segala macamnya yang relevan dengan Ayo Bandung, ada nggak pesannya untuk mereka mereka calon pembuatnya Kang? Hmm, ya, yang namanya informasi itu penting, apalagi kalau misalkan bicara informasi di era digital. Apa namanya, orang dulu kalau misalkan bicara pinter ya, otomatis kan selalu disebut apa, selalu di apa namanya, ditempatkan kepada orang yang suka baca buku misalkan. Tapi kan di era sekarang enggak gitu. Nah, itu yang namanya apa, pembaruan informasi berpengaruh terhadap apa namanya, kondisi masyarakat. Jadi ya, yang namanya preset, ketika misalkan dia itu eh, bidangnya sama kayak misalkan di kemediaan gitu ya, di seperti di Bandung segala macam, ya otomatis dia juga jangan sampai yang namanya menghindari perubahan-perubahan zaman sih. Karena kalau misalkan kita menghindari hal yang baru di era sekarang, otomatis kita juga bukan jadi orang yang apa namanya, terpakai di kemudian hari gitu. Jadi cendikiawan zaman dulu beda dengan cendikiawan era digital. Begitu juga mungkin cendikiawan di masa depan kayak gimana. Ya terlepas perubahan ke depan kayak gimana, ya intinya jangan sampai menghindari yang namanya perubahan-perubahan di sektor informasi, karena banyak hal yang sangat bermanfaat dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Kayak gitu Bapak. Oke Kang, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir Kang dari kami. Siap, siap, siap. Eh, Siap, siap, siap. buat menutup, apa boleh kita dokumentasi Kang bareng? Boleh, boleh, boleh. Sip. Aman? Aman-aman Kang, boleh. Oke, Siap. satu, dua. Sekali lagi boleh. Bentar, Kang, satu lagi. Yuk, satu, dua. Sip, siap. Mungkin cukup sekian Kang, Siap, hatur siap. nuhun. Maaf ngeganggu waktunya. Iya, siap. Sukses juga Sorry ya bro, banyak acara-acaranya. yang kurang. Soalnya kaget sama materinya. Aman-aman Kang, cukup Kang. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Ya, ya. Enggak. Mungkin cukup sekian. Kita pamit Mang. dulu Kang. Makasih udah mau diganggu Siap, sama siap, Kami. siap. Mangga Kang. Siap Om. Lancar tugasnya ya. Amin, amin. Ya, makasih Kang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya semua dulu lah. Oke guys, beres guys. Tinggal laporan. Lu kok kagak kelas bang? UTS Tutup. anjir. Lu kagak Ini kelas. gua langsung saya aja ya laporan tugas. Udah ada web satunya. Oh, Apa? Laporan apa? riset. Oh, enggak. Si anjing. Laporan tugas bab satunya udah gua sharing aja Oh, oke. di docs. Boleh, boleh. Lanjut ke laporan ini, berarti kita gimana bagi tugasnya ya? Bagi tugasnya gimana? Gimana nih? Manusia buat. Ya udahlah, kirim aja, ntar kirim aja. Ntar mungkin lanjut lagi ke bantu yang Bab 1 sama bab 3 tuh 4.500 kata kan? Bab 2 doang anjir. Yang 4.500 doang mah. Kata mah. bab 1, 2, 3. Itu tuh gak ke bawah katanya. Iya gak sih? Yang ke bawah tuh daftar isi, apa namanya, kata pengantar yang awal-awal itu nggak dibawa. Yang dibawa tuh mulai dari bab masuk baru itu dianggap 4.500 gitu. Mantap. Ya udah.
Langsung gawe lagi, berarti kita laporan lagi, transkrip dulu ya. Lo mau ngerjain yang mana lagi, Bang? Tanyain yang mana lagi. Ini mic-nya ada gak sih? Kedengeran kan? Tadi bilang apa? Ada. Bilang apa? Tanya lagi, Bang. Iya, kalian lagi bahas buat bagian tugasnya kan? Eh itu sampai sampai mana? Habis sampai mana? Apanya? Yang dibikin laporan. Laporan yang tugas bab satunya udah beres, tinggal bab 2 sama bab 3 aja. Oh, lo mau lanjut yang mana Kenapa? lagi? Ya, saya dikasih tugas aja. Oh, ya udah semuanya sama yang UTS ya. Ini babi. Mau. Penyebalan kan. Lu evaluasi konten media ikut kelas gak sih? Maksudnya ikut matkulnya kan? Itu mah nggak ikut. Oh, nggak ikut. Tadi UTS soalnya. Hmm. Ya udah. Gimana tuh, Jod? Bagi-bagi tugasnya, Jod. Si Iqmal kan udah mengedit-ngedit video dia. Jadi tinggal kita 3. Nah, Si Iqmal udah ngedit video. ya terus. Nah, kita baginya gimana? Ya mungkin si Iqmal bantu, tapi mungkin yang simpulan, mungkin yang bawah-bawah lah, yang kecil. Kita bagi aja. Oh, ya udah. Bagian tugasnya. eh Gimana, Jod? Gambreng. Nantilah. Ya udah. Nanti ini gimana? Ntar dulu. Ya, ntar dulu deh, ntar kabarin lagi deh. Oke, Oke, siap-siap. kabar saja. Yuk, yuk. Yo Bang yo. Yori. Rey. Itu. Salam. Apaan? Bener anjir. Beli 10. 1.000. Udah tanya lagi, coba kalau saya gede sama kali. Ya makan dulu lah. Saya mau ke kelas. Jauh anjing ya. Yang mana? Gue kan pinjam motor lo mal. Pinjam motor apa? Bikin IPT tapi makan. Hah? IPT makan. Itu makanan. Ini apa? Orang mau beli lauk doang. Masih mulai lanjut editing itu makan ini. Ini. Terus mau ngalikin kamera, terus orang mau ngambil tablet ke UKM barat, terus orang mau ke laundry. Itu kan udah lama, gak apa-apa. Yang pakai ini. Yang 8 mana, Cok? Par. Ini pakai. Kok gua nggak dapet itu? Yang ngambil lah. Kemarin kan ngambil. Bocor. Mampus ini. 2, Cok. Masa dia ngambilnya 2? Betul. Gimana, Kak? Nggak puasa deh. Ayo cepat. Sama makan dulu. Mana meeting mana orang lama soalnya. Ini kita udah bungkus atau kali tepat? Bungkusin. Udah mulai tes. Ya udah gitu. Ini boleh nggak? Bareng. Ayo ya udah boleh bareng sama Iqbal tuh. Berarti lama gak apa-apa. Namanya ngapain? Mau ke laundry, mau balikin kamera, terus sebelum balikin kamera pindahin file dulu. Oh, buat tablet UKM barat. Tulis fotonya di mana? Kameranya di kosan. Iya makanya. Atau sekarang kalau lama mah kan malah lama di sini. Oh, Ya, pusing banget sih. Untuk pesnya habis ya, bro. everybody.
Jadi kita hari ini ngerasain riset side by side. Tuh mas sudah buka. Kamu cuma bukanya jam itu kan. Mana? Kita sudah pasti 15. Ya, kalau mau beli kan dia mau beli. Ayo. Do you do? Untuk apa, Far? Tapi ini yang ditegar kalau boleh masuk. Ya, udah. Mana aja? Bosan dulu. Cepat aja wawancaranya. Dulu kemarin sampai 2 jam. Soalnya dia bukan ini, dia gak tahu ininya bang, gak tahu dalam tentang riset. Ya jadi gua nggak lewatin yang riset bangetnya, gua lewatin mal. Lebih kayak yang umum risetnya. Ya, yang laporan UTS di mana ya, Brief? Kayaknya nggak ada. Iya, kirim ulang. Siva lama tadi Apa namanya? yang mau kan itu gak cukup. CS. Bab satu pendahuluan latar belakang. Udah ketemu. Nggak, ini mah tugas yang tes dulu. Nah,
Apa tuh bukan ini? Pilihan coba bolak balik. Kalian bawa barang bisa ditengok di jok aing. Kamera dong. Itu dibikin aja sih. Nabung. Ya. Ban. Ada laptop lagi sekarang. Oh, laptop lu kenapa? Laptop lu kenapa? Ya, maksudnya gue biar bisa install dan yang lainnya gue gitu. Hati Jot.
Ah, siap. Proposal anjing, proposal. Ih, apa sih goblok bikin proposal nggak bisa anjing. Masalah apa, Cok? Kuliah seperti biasa, UTC dilakukan dalam format proposal studi kelayakan bisnis media saja. Apa itu anjing? Apa itu, Cok? Ini media entrepreneurship. Proposal. Hah, gimana ya? Bentuknya proposal UTS. Kelompok berarti ya? Apa? Negar boleh nggak? Itu apa? Nasi aja. Nasi doang. Sama sama kikil. Tempe goreng, tempe yang tepung satu udah. Tempat aku satu. Tapi harus ini dulu, soalnya ada kerjaan bentar dikit. Anjir belum stop recording ini.